Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakia Vivi, mahasiswa UGM Yogyakarta angkatan 77. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang sudah dibimbing oleh Ibu Suci Paramitasari dengan judul Faktor yang Memengaruhi Sikap Merek dan Pembelian Ulang Kosmetik Ramah Lingkungan di Pulau Jawa. Mengenai latar belakang permasalahan pada penelitian kali ini adalah seperti yang kita ketahui, bumi ini dihadapkan pada permasalahan seperti adanya pencemaran lingkungan dan maraknya sampah. Nah, kemudian membuat konsumen itu menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan juga cenderung mengkonsumsi produk yang alami. Lalu muncullah nilai environmentalism atau paham yang lebih mempedulikan lingkungan dan juga muncul pola hidup baru seperti pola hidup sehat. Nah, hal tersebut itu dijawab oleh perusahaan dengan memproduksi produk yang ramah lingkungan. Karena semakin banyaknya perusahaan yang mengklaim bahwa mereka adalah perusahaan yang memproduksi green product, maka membuat persaingan sendiri semakin ketat. Hal ini terjadi juga di industri kosmetik ramah lingkungan di Indonesia. Seperti pada grafik berikut ini, yang merupakan hasil dari preliminary study yang sudah saya lakukan di tahun 2021, terdapat beberapa merek yang menguasai pangsa pasar di industri kosmetik ramah lingkungan di Indonesia. Tiga teratas merek tersebut adalah The Body Shop, Innisfree, dan juga Love Beauty and Planet. Nah, para perusahaan kosmetik ramah lingkungan tersebut itu membuat strategi atau program yang dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat citra mereka di mata publik sebagai merek yang ramah lingkungan. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah membuat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang diwujudkan dengan adanya seperti penggunaan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan dan juga adanya upaya untuk mengurangi penggunaan plastik kemasan. Nah, aspek tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, lalu reputasi merek, lalu persepsi harga, dan kualitas produk itu merupakan hal yang memberikan pengaruh pada sikap merek dan juga pembelian pada sebuah produk, terutama untuk konsumen produk ramah lingkungan. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah pada penelitian saya kali ini adalah, jadi Love Beauty and Planet ini merupakan merek pendatang baru yang dihadapkan dengan persaingan ketat, langsung berhadapan dengan dua merek internasional yang keduanya itu mempunyai kekuatannya masing-masing. The Body Shop ini merupakan perusahaan pioner di bidang di industri kosmetik ramah lingkungan di dunia. Kemudian kalau Innisfree ini merupakan kosmetik dari Korea Selatan yang mana secara tidak langsung itu pemasarannya diperkuat dengan adanya Korean Wave. Nah, dengan demikian, perusahaan pendatang baru seperti Love Beauty and Planet ini perlu mengetahui aspek apa di antara tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, reputasi merek, keadilan harga, dan kualitas hijau yang harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan pesaingnya, agar kemudian mereka mempunyai dasar untuk membuat strategi agar mereka dapat bertahan dan memenangkan persaingan di industri ini. Kemudian berikut adalah pertanyaan dan tujuan penelitian uh, yang berfokus pada pengujian pengaruh dari TJSPL, reputasi merek, keadilan harga, dan kualitas hijau yang dimiliki dari tiga merek ramah lingkungan ini terhadap sikap merek. Dan kemudian juga ada pengujian mengenai bagaimana pengaruh dari sikap merek pada niat pembelian ulang. Mengenai landasan teori, untuk TJSPL ini pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada planet atau berfokus untuk menghadapi isu lingkungan. Kemudian uh, reputasi merek ini merupakan sebuah hal yang mampu menjadi pembeda antara merek satu dengan merek yang lainnya yang terbentuk dari sebuah proses yang panjang yang ini merupakan hasil dari evaluasi apa yang sudah didapatkan oleh konsumen mengenai segala pesan atau segala pesan dalam iklan, lalu klaim dan juga evaluasi mereka terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk kualitas hijau pada dasarnya ini merupakan sebuah hal yang subjektif karena terwujud dari evaluasi dari konsumen atas kualitas dari produk hijau yang sudah mereka buat dan bagaimana kontribusi mereka terhadap pelestarian lingkungan yang sesungguhnya.
Kemudian slide selanjutnya adalah untuk keadilan harga yang dirasakan itu ada ketika mereka konsumen ini merasa bahwa sudah ada kesesuaian antara nilai yang sudah mereka korbankan dengan manfaat yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi produk ramah lingkungan. Kemudian untuk sikap merek ini pada dasarnya merupakan hasil evaluasi konsumen terhadap merek yang menghasilkan energi atau dorongan untuk melakukan sebuah untuk berperilaku yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Lalu untuk niat pembelian ulang, ini pada dasarnya merupakan sebuah hal yang mampu menjadi prediktor adanya aktivitas sesungguhnya dari konsumen. Jadi pemikiran untuk bersedia melakukan pembelian ini berasal dari evaluasi dari konsumen terhadap produk, sejauh mana produk ini mampu memuaskan kebutuhan mereka sehingga mereka akan menentukan apakah mereka akan melakukan pembelian ulang ataukah tidak. Kemudian untuk perumusan hipotesis, mengenai hipotesis pertama, ini TJSPL berpengaruh positif terhadap sikap merek itu dijelaskan melalui social identity theory. Jadi ada kecenderungan di mana ketika seseorang yang mempunyai prinsip peduli terhadap lingkungan, mereka akan mempunyai sikap yang positif terhadap perusahaan atau produk yang memproduksi produk ramah lingkungan. Kemudian untuk hipotesis kedua, yaitu reputasi merek itu merupakan salah satu penentu dari sikap merek. Jadi sikap merek ini muncul dari hasil evaluasi konsumen terhadap citra yang sudah diciptakan oleh perusahaan. Nah, kemudian muncul respon emosional. Nah, respon emosional tersebut ketika itu positif, maka akan memberikan pengaruh pada sikap yang positif pula dari konsumen terhadap merek tersebut. Mengenai hipotesis ketiga, ini kualitas hijau itu kualitas hijau yang dirasakan itu berpengaruh positif terhadap sikap merek. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui hierarchy of model effect. Nah, di dalam HOA teori ini terdapat tiga stage yang mana dari mulai konsumen itu menerima pesan, kemudian muncul perasaan negatif atau positif, dan kemudian perasaan tersebut itu memberikan pengaruh yang searah pada sikap dari konsumen terhadap merek tersebut. Kemudian hipotesis keempat adalah keadilan harga yang dirasakan itu berpengaruh positif terhadap sikap merek. Nah, hal ini itu terjadi ketika setelah melakukan pembelian, konsumen itu akan mengevaluasi produk tersebut. Nah, kemudian mereka akan merasakan apakah nilai yang sudah mereka korbankan dari harga yang sudah mereka bayarkan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Selain itu, evaluasi ini juga muncul dari kegiatan yang mana si konsumen ini mengevaluasi membandingkan harga dengan pesaingnya. Lalu untuk hipotesis kelima, sikap merek itu memberikan pengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Nah, hubungan ini dijelaskan oleh Theory of Planned Behavior bahwa niat dari seseorang individu itu dipengaruhi oleh adanya sikap di dalam diri mereka. Jadi ketika sikap konsumen itu bermakna positif, maka akan memicu seseorang untuk melakukan pembelian ulang. Slide selanjutnya, ini di sini adalah model penelitian yang saya gunakan. Kemudian untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara daring yang berfokus pada konsumen dari 3 objek penelitian, yaitu konsumen dari The Body Shop, Love Beauty and Planet, dan juga Innisfree, yang kemudian akan diolah menggunakan structural equation model pada Smart PLS. Mengenai hasil pengumpulan data, saya mendapatkan 315 kuesioner yang dapat diolah. Karena satu responden itu bisa mengevaluasi 1 hingga 3 merek, maka didapatkan 548 data dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Nah, untuk mayoritas responden pada penelitian ini adalah wanita yang berusia 10 hingga 25 tahun dengan pendidikan terakhir mereka adalah S1. Kemudian untuk aspek profil responden lainnya seperti pengeluaran per bulan, pekerjaan, dan domisili ini cukup beragam untuk masing-masing merek. Mengenai hasil pengujian instrumen, dari hasil pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas konvergen, semua item dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya untuk hasil dari uji validitas diskriminan dan juga uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen ini layak untuk digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis.
Nah, hasil uji hipotesis ini melalui uji metode Structural Equation Model melalui SMART PLS, yang diketahui bahwa hipotesis satu pada masing-masing objek penelitian itu dinyatakan ditolak karena tidak ada hubungan yang signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dengan sikap merek dari konsumen. Sedangkan 4 hipotesis lainnya itu dinyatakan diterima. Mengenai slide selanjutnya adalah pembahasan. Jadi yang pertama, TJSPL ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada sikap merek sehingga hipotesis satu ditolak. Nah, alasannya adalah pada konteks penelitian ini responden mengatakan bahwa pembelian produk untuk produk kosmetik itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang sudah dilakukan oleh para perusahaan gitu. Ya, yang sedangkan hal-hal yang mereka pertimbangkan ketika akan membeli produk seperti kosmetik ini adalah yang pertama adalah harga, kemudian kecocokannya kepada kulit masing-masing dan juga kualitas dari produk tersebut. Untuk selanjutnya, untuk reputasi merek itu terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap sikap merek. Nah, kemudian dari hasil pengumpulan data ini diketahui bahwa reputasi dari Love Beauty and Planet ini cenderung lebih rendah daripada dua pesaingnya. Sehingga Love Beauty and Planet ini perlu untuk meningkatkan reputasi mereka. Lalu untuk konsumen dari Innisfree itu diketahui bahwa reputasi merek itu memberikan pengaruh yang paling besar pada sikap merek. Ya, ini artinya karena Innisfree ini berasal dari Korea Selatan, yang mana itu sebuah negara yang terkenal akan kualitas dari kosmetiknya, maka itu hal tersebut memperkuat reputasi mereka di mata publik. Kemudian selanjutnya untuk kualitas hijau yang dirasakan itu terbukti berpengaruh positif terhadap sikap merek. Hal ini menandakan bahwa seluruh klaim ramah lingkungan dari para merek-merek ini itu sudah sesuai dengan kenyataannya dan mampu memberikan pengaruh pada sikap positif dari para konsumen. Lalu untuk keadilan harga yang dirasakan ini juga berpengaruh positif signifikan terhadap sikap merek dari ketiga brand ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya konsumen itu sudah merasa bahwa tiga merek ini sudah menetapkan harganya secara adil, dan keadilan harga ini memberikan pengaruh yang paling kuat pada sikap merek di konsumen Love Beauty and Planet. Hal ini didukung dengan adanya hasil dari pengumpulan data bahwa mayoritas responden dari Love Beauty and Planet ini adalah mereka para pelajar dan mahasiswa, yang mana mereka cenderung lebih sensitif terhadap harga, dan juga harga yang ditetapkan oleh Love Beauty and Planet ini lebih rendah dibandingkan dua pesaingnya. Selanjutnya, untuk sikap merek pada penelitian ini juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian ulang. Nah, nilai rata-rata niat pembelian ulang yang paling tinggi itu ada pada The Body Shop. Nah, hal ini juga didukung dengan hasil dari pertanyaan bahwa merek apa yang akan mereka gunakan secara terus-menerus di masa depan. Mayoritas responden menjawab The Body Shop. Nah, hal ini memperkuat statement bahwa The Body Shop ini adalah market leader pada industri kosmetik ramah lingkungan. Kesimpulan dari hasil penelitian saya kali ini adalah yang pertama, TJSPL itu tidak berpengaruh secara signifikan kepada sikap merek. Nah, kemudian reputasi merek, kualitas hijau, keadilan harga itu terbukti memberikan pengaruh yang positif secara signifikan kepada sikap merek dari konsumen tiga merek ini. Dan yang terakhir adalah sikap merek itu berpengaruh positif secara signifikan pada niat pembelian ulang. Mengenai implikasi manajerial, perusahaan kosmetik ramah lingkungan terutama di Indonesia ini perlu untuk memperhatikan aspek seperti kualitas hijau, keadilan harga, dan reputasi merek agar mereka itu dapat bersaing di industri ini. Lalu karena kesadaran dari masyarakat yang kurang akan kelestarian lingkungan, maka perusahaan yang sudah membuat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan itu lebih memperkenalkan kepada publik bahwa konsumen itu penting untuk memperhatikan apa yang mereka konsumsi agar membantu melestarikan bumi. Lalu untuk Love Beauty and Planet ini perlu meningkatkan reputasinya dengan cara memanfaatkan media sosial, dan Love Beauty and Planet dan para merek pendatang baru lainnya itu perlu untuk memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh The Body Shop, mengingat The Body Shop ini adalah market leader di industri ini.
Lalu yang terakhir, perusahaan itu perlu memperhatikan penetapan harga, di mana konsumen itu akan merasa ketika nilai yang dikorbankan itu sesuai, maka mereka sesuai dengan manfaat yang mereka dapatkan, maka mereka akan merasa bahwa mereka akan melakukan pembelian ulang. Terima kasih atas perhatian Anda.